subsidi energi telah lebih dari 300 triliun rupiah. Ironisnya, meski jumlah subsidi terus meningkat, penyimpangan dalam penyaluran dan distribusi BBM masih marak terjadi di lapangan. Bukan rahasia jika banyak oknum yang menyelundupkan BBM bersubsidi ke luar negeri ataupun menjualnya ke industri. Hingga kini, pemerintah pun terkesan abai dalam pengawasannya. Apakah pemerintah sungguh memiliki kemauan politik untuk menekan subsidi energi? Simak wawancara kami dengan anggota Komisi Keuangan DPR Arief Budimanta berikut ini. Ya, Pak Arief, waktu April 2012 lalu pemerintah sempat mengajukan usulan untuk menaikkan harga BBM, tapi usul itu mentah di DPR dan saat ini pada 2013 pemerintah punya kekuatan untuk menaikkan harga BBM. Menurut Anda, ini seberapa besar kekuatan dari Presiden untuk mampu mengambil keputusan ini? Sangat kuat. Ya, kalau untuk 2013 itu kan pasal mengenai yang mengatur tentang pemerintah untuk mengambil opsi kenaikan harga BBM itu kan yang berat ya, 15% di atas ICP dalam jangka waktu 3 bulan. Nah itu kan nggak terjadi selama tahun 2012. Kalau sekarang ya pasal itu tidak ada, diberikan kewenangan sepenuhnya kepada Presiden untuk melakukan itu. Nah sekarang tergantung Presiden, yang pertama untuk membangun argumentasi, kemudian yang kedua langkah-langkah antisipasi apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, menaikkan harga itu kan langkah yang tidak populer, apalagi menyangkut public goods ya, barang-barang umum, barang-barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara nyata gitu. Jadi kalau harganya naik pasti orang protes, harga BBM naik, ongkos angkot naik, ya kan? Kemudian harga-harga di pasar naik akan mengakibatkan kemudian inflasi naik. Ini langkah yang tidak populer gitu. Nah, berani tidak kemudian Presiden mengambil langkah yang tidak populer ini. Kita lihat lagi dalam situasi politik ya, lingkungan politik yang seperti sekarang ini lagi huru-hara gitu. Apakah kemudian kebijakan ini akan di-buy-in, akan direspon secara positif oleh masyarakat? Tapi menurut Anda bahwa kebijakan untuk menaikkan harga BBM itu adalah yang paling rasionalkah di antara opsi-opsi lainnya? Saya rasa langkah kebijakan yang paling rasional pada saat ini adalah mendekatkan APBN itu, ya, pembangunan itu pada masyarakat. Artinya maksud saya begini, bahwa nyatakan bahwa pembangunan yang selama ini dengan uang sekarang kurang lebih 1.657 triliun itu memang benar-benar dipergunakan pada masyarakat dan masyarakat merasa memang ada perubahan, perbaikan kesejahteraan dari waktu ke waktu. Transportasi massal mudah misalnya, kemudian saluran-saluran irigasi bagus, arus barang cepat gitu. Tetapi kan ini yang tidak terjadi pada saat ini. Tidak populer tapi demi kesejahteraan masyarakat, bahwa karena kan subsidi energi ini dinilai salah sasaran selama ini. Dan itu berarti tidak masalah juga kan untuk Presiden, jadi yang mendasari pertimbangan Presiden untuk mau menaikkan harga BBM. Ya, kita tidak usah maksa-maksa Presiden ya, beserta dengan pemerintah pasti mereka punya perhitungan sendiri, bukan hanya perhitungan ekonomi, tetapi juga perhitungan stabilitas nasional ataupun stabilitas politik. Kita kembalikan saja, yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan pemerataan ya dari proses pembangunan agar kesejahteraan rakyat ini makin baik, apapun itu resikonya. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.